Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Muhtar di channel Bala Misteri. Apa kabar teman-teman, saudara-saudara semua dimanapun berada? Semoga kita selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosan saya selalu mendoakan yang positif-positif untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan diberikan kemudahan dan Allah mempermudah rezeki kita, dan yang terpenting kesehatan modal utama ya. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber Bala Misteri dan semua penonton yang sudah mendukung dan selalu menyimak dan menanti kisah-kisah dari Bala Misteri. Dukungan sekecil apapun yang teman-teman berikan menjadikan saya untuk terus berinovasi dan bersemangat menghadirkan kisah-kisah yang lebih mencekam dan lebih seru lagi. Dan terpenting ada hikmah dari setiap isi kisah yang Bala Misteri sampaikan. Oke, Bala Misteri hadir untuk mengisahkan kisah-kisah misteri di sekitar kita. Kisah-kisah yang terjadi di lingkungan kita. Dan kali ini saya akan mengisahkan masih serial yang pernah diangkat ya. Tetapi untuk kali ini karena menyangkut nama dan mesti saya jaga, kisah dari salah satu subscriber Bala Misteri. Terima kasih ya atas ceritanya. Oke, bagaimana kisah yang akan saya sampaikan ini yang berjudul Misteri Hilangnya Janin. Sebut saja Ajis. Ajis adalah pekerja yang tekun dan rajin. Dia memiliki skill electrical, teknisi listrik. Dan dia memiliki keahlian mengenali beberapa material dari industri. Sehingga dia bekerja di salah satu perusahaan fabrikasi industri di salah satu kota dan bertugas di workshop. Cukup bisa diandalkan oleh atasan, oleh pemilik perusahaan tersebut, karena selain si Ajis memiliki tubuh walaupun tidak besar, cukup tegap, cukup bisa diandalkan bekerja di workshop, dan memiliki skill electrical, juga familiar dengan barang-barang atau material-material industri. Seperjalanan waktu, Ajis bekerja kurang lebih 3 tahun. Dia pun merasa usia yang cukup dan merasa keuangan yang cukup untuk memutuskan berumah tangga. Akhirnya Ajis pun memutuskan untuk meminang salah satu wanita yang jadi pilihannya. Sebut saja calon istri dari Ajis itu Neni, nama samaran. Neni adalah wanita dengan berstatus single parent yang mantan suaminya meninggal akibat sakit. Akhirnya mereka pun memutuskan menikah dan memutuskan untuk hidup mandiri dan mengontrak di salah satu rumah yang sudah mereka tentukan dan mereka pilih. Perkampungan yang tidak jauh dari rumah orang tua Neni. Mereka memilih daerah tersebut karena alasan ketika nanti Ajis lembur dan harus pulang malam, masih ada orang tua atau pihak keluarga yang mengontrol Neni, atau Neni ketika berkunjung ke rumah keluarga atau orang tuanya tidak terlalu jauh. Di workshop, Ajis bertemu dengan sebut saja Om Agus, driver dari perusahaan tersebut. Ajis meminta tolong Om Agus untuk membantu membawa isi rumah untuk mulai Ajis dan Neni mengontrak. Dengan rasa senang,
Dengan sukacita, Om Agus pun bersedia membantu Ajis. Sampai satu ketika, mobil pick up yang sudah disewa oleh Ajis dan dibawa oleh Om Agus dan dibantu beberapa saudara dari Neni, ponakan dan beberapa sepupunya dalam proses mereka mulai pindah ke rumah tersebut. Rumah kontrakan yang cukup untuk pasangan muda. Dan isi rumah pun tidak terlalu banyak, yang umumnya paling tidak ranjang, kemudian rak piring, lemari, dan beberapa perabotan selayaknya pasangan muda. Sampai waktunya Ajis dan Om Agus memasuki gapura pemukiman tersebut. Terjadi dialog atau obrolan antara Om Agus dan Ajis pada saat itu. Jis, kamu berani sekali untuk tinggal di daerah sini. Dah, emang kenapa Om? Ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau aku suruh tinggal di daerah seperti ini, mikir 100 kali. Emang kenapa Om? Ada yang aneh atau gimana? Ya ini sih baru konon cerita, baru pernah dengar di daerah sini tuh sering terjadi hal-hal yang misterius dan di luar nalar manusia. Ada apa Om? Ya aku sendiri sih belum berani cerita Jis, takut salah. Ya kalau memang rumah ini atau daerah ini sudah menjadi pilihan kamu, ya terserah. Iya Om, saya milih di perkampungan ini karena memang tidak jauh dari rumah orang tua si Neni. Oh ya sudah, kalau memang itu keputusan kamu Jis, ya saya sih cuma kaget aja kalau kamu tinggal di daerah sini, tegas Om Agus. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah kontrakan tersebut. Isi rumah dimulai diturunkan. Sebagian saudara dari Neni dan Neni sendiri pun sudah tiba di kontrakan tersebut. Setelah selesai menata isi rumah, mulailah Ajis dan Neni membangun rumah tangga. Di rumah kecil selayaknya pasangan muda dengan rumah yang ideal pasangan yang belum memiliki anak. Dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Sampai satu malam, setelah beberapa bulan, Ajis dan Neni tinggal di rumah tersebut. Ajis sebagai laki-laki yang saat itu sudah lagi hidup sendiri, dia harus memikirkan membahagiakan sang istri, baik itu secara lahir maupun batin. Malam itu, di saat seperti biasa Ajis meluangkan waktu setelah pulang dari tugasnya, menikmati secangkir teh yang sudah disiapkan oleh sang istri Neni. Dikala senggang, Neni pun bercerita kepada Ajis, Bang, aku ada kabar gembira. Ada apa, Dek? Sudah beberapa bulan ini saya tidak datang bulan. Nah, tadi siang saya berinisiatif untuk membeli test pack. Sengaja saya tidak lakukan tes dulu, menunggu abang pulang supaya kita bisa tes bareng-bareng. Ya sudah, coba tes pun dilakukan pada malam itu. Sesuai dengan aturan pakai dari test pack tersebut, alhamdulillah Neni pun positif
hamil. Kegembiraan dalam pasangan muda tersebut terlihat dari wajahnya. Bang, besok kamu libur kan? Ya, emang kenapa deh? Besok kita ke bidan memastikan lagi hasil dari tes pack ini. Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik, ayo aja. Besok pun saya tidak ada acara apa-apa. Singkat cerita, keesokannya pun Neni dan Ajis pun memeriksa ke salah satu bidan yang terdekat dari perkampungan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, alhamdulillah secara medis dan observasi yang dilakukan oleh sang bidan, hasilnya sama, Neni positif hamil. Mulai sekarang kamu tidak boleh capek-capek jaga kandungan, jaga anak kita. Pesan Ajis kepada sang istri ini. Ya bang, aku akan jaga kandungan ini. Kembalilah mereka ke rumah. Tidak lama, ada tetangga mereka, sebut saja Bu Rumina. Assalamualaikum, Mas Ajis, Mbak Neni. Assalamualaikum. Ajis yang baru saja memarkirkan motornya di teras kontrakan tersebut. Waalaikumsalam. Bu Rumina, ada apa bu? Wah. Mas Ajis sama Bu Neni dari mana? Bikin iri saja nih. Bu Rum. Iya nih bu, kami dari bidan. Jawab nih. Wah, sepertinya ada calon warga baru nih. Jawab bu. Bisa aja sih. Ya, doakan saja bu. Semoga sehat-sehat dan semoga ini anak pertama kami. Ya, saya doakan Mbak Neni. Oh iya, ini saya datang ke sini berniat selain perkenalan tetangga baru yang sudah berbulan-bulan tapi saya belum sempat menyambangi, sekaligus saya mengundang Mas Ajis nanti malam acara 7 bulanan anak saya. Wah. Anak Bu Rumina? Iya, anak saya. Si Marni. Sudah 7 bulan, Mbak Neni. 7 bulanan ya bu? Tanya Ajis. Iya, Mas Ajis, datangnya nanti malam. Oh iya. Insya Allah. Kebetulan lagi libur, nanti malam saya sempatkan untuk hadir undangan ini. Singkat cerita, Bu Ruminah pun meninggalkan rumah Mas Ajis dan melanjutkan perjalanan untuk mengundang beberapa tetangga terdekat untuk acara malam di mana anak dari Bu Ruminah yaitu Marni selamatan 7 bulan. Waktu pun tiba. Selepas Isya terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dan salawat, mengiringi rasa syukur dari keluarga dengan kandungan Marni. Singkat cerita, setelah selesai acara, Marni merasakan begitu punggung atau pinggangnya terasa panas. Dan hawa malam itu pun sangat berbeda yang begitu dirasakan oleh Marni. Suami dari Marni sebut saja Topik.
Taufik membantu sang istri Marni untuk memapah ke kamarnya dan sempat menyampaikan kepada sang istri, makanya aku bilang, "Ma, kamu jangan capek-capek jaga kandungan kamu. Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Cuma memang isi si Dede ini di dalam perut nendang-nendang, mulai banyak pergerakan. Ya sudah, sekarang kamu di kamar istirahat." Marni pun beristirahat. Masih beberapa tamu di ruang dalam dan di teras sambil menikmati obrolan dan sajian cemilan yang disediakan oleh tuan rumah, Bu Rumina. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Satu persatu dari tamu, sebagian tetangga terdekat dan famili dari keluarga Bu Rumina. Tinggallah mereka, Bu Rumina dan suami, juga Marni dan sang suami Topik. Pada saat Marni beristirahat, Mas Topik, saya pesan kepada Mas Topik, tolong kamu jaga kandungan Marni, karena belakangan ini sedang santer di perkampungan kita, di kampung kita ini, janin yang hilang. Entah sebabnya apa. Baik Pak, saya akan jaga betul kandungan Marni. Ya, tolong kamu jaga. Jangan sering-sering terlihat Marni melamun. Demikian yang disampaikan oleh Bapak mertua dari Topik. Malam itu terasa oleh Marni di kamar hawa yang begitu panas. Padahal AC di kamar Marni sudah di setel suhu terendah. Bahkan fan dalamnya disetel full power. Tapi masih saja terasa begitu panas dan tidak seperti biasanya. Sesekali ketika Marni memejamkan mata, terlihat sosok bayangan hitam melintas dari sisi samping kamar menuju plafon. Berkali-kali Marni yang pada saat itu tidak ingin mengganggu sang suami yang sedang berbincang, yang berada di ruang tengah bersama bapaknya atau mertua laki-laki Topik. Dia berusaha melawan rasa takut itu. Bayang hitam melintas di plafon, melayang-layang ketika Marni akan memejamkan mata. Sontak dia kaget dan sadarkan diri. Dalam diri sebenarnya Marni ingin memanggil Taufik untuk menemani dia beristirahat. Dan Marni pun tertidur. Satu ketika baru saja Marni terlelap, benar-benar terlelap. Bayang hitam yang beberapa kali melayang melintas ke arah plafon tiba-tiba berubah wujud menjadi nenek yang jelek sekali dan menyeramkan. Dan blok melompat menimpa Marni. Sesaat itu pun terdengar teriak histeris Marni. Dan dia menjerit, "Tolong, tolong, tolong, jangan bawa anakku. Tolong jangan bawa anakku." Dengan teriak yang begitu kencang dari sisi kamar Marni, Taufik bersama mertua laki-lakinya yang sedang membicarakan sesuatu sontak terkaget dan lari cepat menuju kamar Marni.
Marni, Marni, ada apa Marni? Marni, bangun Marni, ada apa? Sesekali Taufik menampar pelan pipi dari sang istri untuk menyadarkan dan untuk Marni bangun dari lelapnya. Mata yang terpejam tetapi menjerit begitu kuatnya. Dengan kata-kata yang samar-samar dan kata-kata yang hanya keluar, jangan bawa anakku, jangan bawa anakku. Hanya terdengar yang jelas bagian itu yang sesekali didengar oleh Taufik dan papa mertuanya. Marni, bangun Marni. Marni, bangun Marni. Marni. Tidak lama Marni pun tersadar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, anak kita mas. Mas, anak kita mas. Iya, kenapa anak kita? Kenapa? Anak kita mas. Anak kita dibawa mas. Mana? Disentuhnya perut Marni oleh Taufik. Ini masih ada. Kamu tidur tidak mau baca doa. Aduh mas. Ya, selain aku lupa baca doa. Tadi beberapa kali bayang hitam cukup jelas melayang-layang di plafon. Dari tadi aku berusaha untuk minta tolong sama kamu menemani aku, cuma karena mas tadi asik ngobrol sama bapak, jadi saya tidak berani untuk mengganggu kalian. Ya sudah, ya sudah. Bapak mertua dari Taufik atau bapak dari Marni pun bergegas ke belakang dan tidak lama kembali ke kamar Marni dan membawa sekantong garam kasar dan menaburkan di sisi depan kamar dan beberapa sudut dari kamar Marni. Ya sudah, kalian beristirahat, sudah malam juga. Akhirnya Marni dan Taufik pun beristirahat, termasuk mertua dari Taufik pun beristirahat sampai keesokan pagi. Pada saat Taufik bergegas dan siap-siap untuk berangkat ke kantor, sementara Bu Ruminah yang sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk Marni dan seisi rumah. Bapak mertua yang baru saja pulang dari musola pagi itu, yang biasa sholat berjamaah dan meluangkan waktu untuk berolahraga dan berbincang-bincang dengan jamaah musola. Sekembalinya bapak mertua Taufik dan kesibukan pada pagi itu, dari kamar kembali teriakan dari Marni terdengar cukup jelas. Tidak, jangan bawa anakku, jangan mas, tolong mas Taufik kesini, tolong mas. Taufik pun kaget dan sontak berlari menuju kamar. Terlihat perut dari Marni yang awalnya besar sama sekali rata. Mas, anak kita kemana mas? Anak kita kemana? Tanpa pikir panjang, Taufik pun membawa Marni ke bidan. Sebut saja bidan Esi, di mana bidan terdekat dari kampung itu, dan biasa Marni dan Taufik memeriksa, memantau kandungan dari Marni. Observasi pun dilakukan. Bidan Esi pun tidak bisa menjelaskan secara medis tentang hilangnya kandungan Marni. Akhirnya bidan Esi memberikan rujukan kepada dokter spesialis yang berada di kota, di rumah sakit umum
daerah RSUD. Segera Marni dibawa ke RSUD kota terdekat dan dilakukan tindakan secara medis. Lagi-lagi dokter kandungan pun tidak bisa menjawab secara komprehensif, secara medis tentang hilangnya janin Marni. Sulit dipercaya, tapi itulah terjadi. Kesedihan melanda Marni dan Taufik dan keluarga Bu Rumina. Singkat cerita, kabar itu pun terdengar viral di kampung tersebut. Sampai ke telinga Ajis dan Neni. Kasihan ya Mak, kasihan ya Dek. Marni Bu Rumina baru semalam selamatan 7 bulanan paginya kandungannya sudah hilang. Kasihan sekali. Ya makanya tolong kamu jaga kandungan kamu ya. Sering-sering ingat kepada Allah dan jangan sering-sering bengong. Ya Bang, saya akan jaga betul kandungan ini dan saya akan jaga betul anak kita ini. Singkat cerita, mereka kandungan dari Neni pun masuk kepada bulan keempat. Dan konon cerita, janin-janin yang hilang itu mulai masuk di bulan keempat ke atas. Jadi mulai ditiupkan ruh atau ada pergerakan, janin itu biasanya hilang. Dan sebagai tanda akan hilangnya janin dari seorang ibu, itu malamnya didatangkan seorang sosok nenek-nenek. Begitupun dialami oleh Neni. Malamnya Neni merasakan hawa begitu panas. Hawa panas yang tidak umum yang dirasakan oleh Neni pada malam itu. Ajis yang di ruang tamu sedang mengerjakan tugas laporan yang harus diserahkan kepada atasannya pada malam itu, dan laporan itu harus diserahkan besoknya. Terjadi dialog di antara mereka berdua. Udah deh, sana kamu istirahat, jangan terlalu malam, jangan terlalu diporsir dan terlalu kamu melek-melek malam. Sebaiknya kamu istirahat duluan. Ya Bang, sebenarnya aku pengen istirahat dari tadi. Cuma kok tumben sekali malam ini hawanya panas sekali. Makanya aku menunggu abang dulu. Kerjaanku masih tanggung, Dek. Sebaiknya kamu aja duluan. Oh ya sudah, aku pamit duluan ya Bang. Ya sudah sana. Neni pun masuk ke kamar. Ke bagian kamar. Dia berusaha untuk memejamkan mata, tapi sulit sekali. Hawa yang begitu panas dirasakan. Sesekali Neni pun melihat bayangan hitam melintas di plafon kamar itu dan menuju lubang plafon. Berkali-kali ketika Neni akan lelap tidur. Bang Ajis, temenin aku Bang, takut nih. Ya sebentar Dek, tanggung nih dikit lagi. Jangan lama-lama Bang, Neni takut nih di kamar. Iya sebentar Dek, sebentar. Menunggu Neni di kamar, akhirnya kantuk pun datang menghampiri Neni. Terlelap Neni. Dan tidak lama sosok bayangan yang melintas beberapa kali di plafon itu berubah kembali. Nenek-nenek yang menyeramkan dan buruk sekali mukanya. Dan seketika itu juga Neni berteriak keras. Jangan bawa anakku, jangan bawa anakku. Tolong. Sontak Ajis yang sedang mengerjakan tugasnya pada malam itu
terbangun dan lari ke arah kamar. Dek, kenapa? Kenapa, Dek? Kenapa? Istighfar, Dek. Istighfar, bangun. Kenapa, Dek? Mata terpejam, tetapi nada keras begitu kencang. Jangan bawa anakku. Aduh, jangan-jangan dalam pikiran Ajis sudah terpikir ke arah situ. Tapi Ajis berusaha untuk membesarkan hati dan berusaha untuk mau menyadarkan atau membangunkan sang istri ini. Bangun, Dek, bangun. Ajis pun berbisik ke telinga Neni dan membacakan surah pendek. Surah ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dalam bisikan telinga Neni. Tiba-tiba Neni pun terdiam. Dan Ajis pun melepaskan rangkulannya dan bisik dan lapasan dari telinga Neni. Dek. Neni pun tersadar. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Dek? Bayi kita, anak kita, Bang. Anak kita ada yang bawa. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai, Dek. Jangan sampai kejadian yang dialami oleh Marni dan tetangga-tetangga lain dialami oleh kita. Banyak-banyak baca-bacaan, Dek. Ini gak main-main. Tapi kamu juga jangan stres juga. Kondisi kamu lagi hamil, jangan terlalu terpikir dan terbawa oleh hal seperti itu. Tetap kamu fokus dengan kehamilan kamu. Tetap kamu santai dengan pikiran kamu. Tetapi kamu menjaga diri dan banyak-banyak menyebut nama Allah. Iya, Bang. Iya. Udah, Bang. Abang lebih baik mengerjakan pekerjaannya di dalam saja. Ya sudah. Saya juga sudah cukupkan aja dulu deh. Besok dilanjut lagi kerjaan. Akhirnya Ajis pun membereskan peralatan dan menyudahi pekerjaan. Mereka pun beristirahat sampai besok paginya ketika Ajis bersiap-siap untuk berangkat ke workshopnya. Marni yang di kamar mandi pada saat pagi itu bergegas untuk menyudahi kegiatan dari kamar mandi. Tiba-tiba Neni teriak kencang sekali dari sisi belakang. Bang, sini Bang Ajis. Bang, tolong aku, Bang, tolong aku. Anak kita, Bang. Teriakan begitu kencang dari sisi belakang. Ajis pada saat itu sudah berpakaian lengkap, yang siap-siap ingin berangkat ke workshop. Sontak lari ke belakang dan melihat Marni memegang perutnya. Bang, anak kita kemana? Sebelum saya masuk ke kamar mandi masih ada ketika saya hanya membuang air kecil dan saya keluar dari kamar mandi sama sekali saya merasa perut saya kempes. Bang, kemana anak kita? Bang, kemana anak kita? Ajis pun tertegun, nge-freeze sama sekali dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati Ajis berpikir, Astagfirullahaladzim. Jangan. Pada saat itu Neni tuh menyela dalam heningan si Ajis pada saat itu yang terdiam sama sekali. Bang, abang kok diam aja? Bantu aku, Bang. Astagfirullahaladzim. Iya dek. Bergegas Neni dan Ajis pun ke bidan Nesi untuk memeriksakan kandungan. Hal yang sama lagi secara medis
Bidan Esi tidak bisa menjawab secara komprehensif terkait hilangnya janin tersebut. Akhirnya diberikan surat rujukan ke RSUD kota, ke dokter kandungan, dokter spesialis. Lagi-lagi sama jawabannya, tidak bisa dibuktikan secara medis, tapi nyata kejadian itu ada. Sedih Ajis dan Neni kehilangan janin mereka. Dendam, marah, kesel, sedih, campuran. Dia mau menyalahkan siapa? Sulit dibuktikan. Kembalilah Ajis ke rumah kontrakan. Tapi kali ini Ajis dan Neni sama sekali menyembunyikan berita duka itu. Neni Ajis pun segera pindah dari kampung itu lebih dekat ke kota. Ajis tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Dia berusaha positif thinking dan berserah kepada Allah Sang Maha Kuasa bahwa rezeki anak merupakan rezeki. Allah belum menitipkan kepadanya dan istrinya anak sebagai amanah. Itu yang tertanam dalam pikiran Ajis. Entah orang yang berlaku jahat dan melakukan hal kejahatan, itu terserah. Ajis sudah mengikhlaskan pertanggungjawaban pelaku apapun bentuknya dari kejadian aneh dan misterius itu. Dia sudah serahkan kepada Allah Sang Maha Kuasa. Urusan si pelaku dan Tuhannya yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Kejahatan yang sulit memang dibuktikan, fenomena yang terjadi dan sulit dibuktikan. Entah alasannya untuk apa. Yang jelas sebagai orang awam itu adalah perlakuan orang-orang yang mudah menggadaikan akidahnya dan bersekutu dengan setan dengan tujuan pesugihan dan kekayaan. Sebagai orang awam, kita berdoa saja semoga pelaku-pelaku dari tindakan tersebut segera disadarkan. Jangan sampai mereka ketemu ajal masih berbuat hal seperti itu. Dosa syirik sekali lagi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sampai akhir hayat, kecuali dia bertobat sebelum ajalnya tiba. Akhirnya Neni dan Ajis pun memulai dan menata kehidupan baru di kontrakan barunya yang lebih ramai dan lebih dekat ke kota, walaupun secara jarak lebih jauh dari workshop tempat di mana Ajis bekerja. Singkat cerita, Neni pun sekarang sudah mengandung kembar dan kita doakan semoga kandungannya sehat walafiat. Ya, demikian kisah singkat ini. Cerita hilangnya janin yang sampai saat ini masih misterius. Harapan semoga kita selalu menjaga diri, keimanan kita, akidah kita, dan sesulit apapun lagi-lagi kita berserah kepada Allah yang Maha Kuasa.
hanya kepada Dialah kita meminta, tidak bukan dengan yang lain. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya dan terhibur dengan kisah ini. Jangan lupa di like, subscribe. Apapun yang teman-teman lakukan itu akan membuat saya lebih semangat lagi. Jaya di udara dan tetap teman-teman sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di seria-seria berikutnya. Terima kasih.